Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Kamil. Saya dari Universitas Pamulang semester 7 beruang OL 713. Saya ingin presentasikan tugas seminar pengantar sumber daya manusia yang berjudulkan Seleksi SDM 1. Definisi seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Menurut para ahli, Del Yonder 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima atau yang ditolak. Malayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Tujuan seleksi SDM. Menurut Nitisemito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Metode pengadaan seleksi. Metode non-ilmiah, yaitu seleksi dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Unsur yang diselesaikan biasanya meliputi 1. Unsur lamaran, 2. Ijazah terakhir dan transkrip nilai, 3. Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, 4. Referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, 5. Walk interview, 6. Penampilan dan keadaan fisik, 7. Keturunan dari pelamar dan tulisan pelamar. 2. Metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Seleksi ilmiah dilaksanakan dengan cara berikut ini. 1. Metode kerja yang jelas dan sistematis. 2. Berorientasi kepada presentasi kerja. 3. Berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. 4. Berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, dan berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Proses seleksi. Proses seleksi terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut, yaitu 1. Kuantitas, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 3. Kualifikasi dari jumlah calon tenaga kerja. 4. Serangkaian alat-alat seleksi. Kualifikasi menjadi dasar dalam seleksi. 1. Keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreativitas. Pendekatan seleksi.
Jenis seleksi itu terbagi menjadi 3, yaitu seleksi administrasi seperti berkas-berkas, ijazah ataupun yang lainnya. Yaitu seleksi tertulis. Yang ketiga, seleksi tidak tertulis. Sistem seleksi harus berasaskan efisiensi, uang dalam kurung uang, waktu dan tenaga, dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penempatan yang tepat. Menurut Adriel F. Sikula, 1. Successive hurdles. Sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Ini adalah suatu gambar urutan dalam proses seleksi menurut Adriel F. Sikula. Dan menurut compensatory approach, sistem seleksi dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh testing. Kemudian dihitung nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus, sebaliknya dinyatakan gugur atau tidak lulus. Berikut adalah gambar proses seleksi menurut compensatory approach. Kendala dalam seleksi: tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif, misalnya kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa, dan dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan berdasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas pikirannya, bahkan pengaruh dari efek halo dihindarkan. Pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, diperlukan kebijakan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi: 1. Kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas, dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen, bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh: 1. Imbalan upah yang ditawarkan rendah, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi, persyaratan yang harus dipenuhi berat, mutu pelamar rendah. 2. Faktor eksternal organisasi. Faktor etika. Dalam proses seleksi, masalah etika seringkali menjadi tantangan yang berat. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Bila pertimbangan penerimaan lebih condong karena hubungan keluarga, teman, pemberian komisi, atau suap dari pada pertimbangan keahlian atau profesional, maka kemungkinan besar karyawan baru yang dipilih jauh dari harapan organisasi. 2. Ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Sebagai contoh, besar kecilnya anggaran belanja pegawai menentukan beberapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. 3. Faktor kesamaan kesempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemui